Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Permiki Bapak Teddy Hidayat SSTRMIK MMRS. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Barsari Padalarang Ibu Diani. Yang saya hormati CEO dari HM Health Center sebagai moderator pada hari ini, Kang Hairudin Marsandi, HMDKEP. Dan yang saya banggakan para peserta seminar online atau webinar yang mudah-mudahan masih bersemangat ya di hari libur. Yang saya lihat memang semangatnya tidak pernah surut ya. Kalau saya tadi kepoin Zoom-nya, memang ada yang lagi ngurus anak, mungkin baru nyetrika gitu ya, atau mungkin sambil jemur baju dengerin gitu ya. Ini sangat apresiasi sekali bagi teman-teman yang mengikuti seminar. Jadi ini membuktikan bahwa PMIK ini betul-betul profesi yang harus diperhitungkan. Insya Allah kalau melihat profesi ini dengan baik ya, bahwa kita tuh sebetulnya profesi yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Tadi Pak Teddy sudah sampaikan beberapa hal tentang handling komplain ya. Itu sangat luar biasa. Terima kasih Pak Teddy atas ilmunya. Jadi betul adanya bahwa yang mendasari suatu kompetensi itu memang bukan hanya kita dalam bekerja saja, tetapi betul-betul harus mengimplementasikan apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kompetensi itu intinya adalah mengandung 3 unsur. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, handling komplain dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kompetensi yang berada di ranah afektif dan psikomotor. Dan itu memang kompetensi yang sangat berat ya. Kalau kognitif mungkin kita hanya mendapatkan nilai dari dosen, dapat nilai A, tapi belum tentu implementasinya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau tadi Pak Teddy paparkan, memang handling komplain itu menjadi wujud salah satu kompetensi kita ya. Dan ini juga nyambung dengan materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini berseminar. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya ya. Saya beri judul materi ini PMIK Creanova Inspira. Jadi ini memang agak-agak berat ya materinya. Saya diamanahi untuk menyampaikan judul ini. Maksudnya adalah ini singkatan ya. Kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sebetulnya kalau dilihat sih saya juga bukan PMIK yang kategori kreatif, inovatif, dan inspiratif. Hanya saya ingin mencoba share atau mencoba menjadi PMIK yang Creanova Inspira ini ya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman di sini yang hadir di live streaming YouTube maupun di Zoom juga mudah-mudahan menjadi PMIK yang Creanova Inspira ya. Baik, mungkin sudah pada kenal ya teman-teman sekalian dengan saya. Saya kenalkan lagi bagi yang belum, nama saya Aris Susanto. Kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pindad ya. Juga diamanahi sampai saat ini menjadi Ketua DPD Permiki Jawa Barat. Event ini sebetulnya betul tadi sesuai dengan sambutan Pak Teddy Hidayat bahwa ini untuk meningkatkan kompetensi. Di masa pandemi ini kita tidak mungkin bertemu, tidak mungkin kita kontak fisik, tetapi ini salah satu fasilitasi yang memang bisa kami sajikan ya, dan tentunya banyak sekali DPD Permiki yang lain juga menyelenggarakan kegiatan yang sama. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin. Ya, kita lanjut saja. Jadi tujuan materi pada hari ini adalah peserta mampu memahami PMIK yang Creano Inspira. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini peserta dapat menjelaskan nanti standar kompetensi. Walaupun saya hanya menjelaskan irisannya saja. Tadi Pak Teddy sudah banyak singgung ya tentang standar kompetensi yang sudah lahir dibuat suatu keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 nomor 312. Nah, hanya saja nanti karena kita membahasnya tadi adalah temanya PMIK di atas rata-rata, maka ini penting adanya satu framing ya, satu framing dalam menjelaskan itu semua ya. Untuk menjelaskan itu semua, kita perlu yang namanya framing, ya, framing kompetensi. Baik mau handling komplain maupun menjadi PMIK yang kreatif, inovatif, atau inspiratif. Ya.
Teman-teman sekalian, pokok bahasannya berarti hanya dua saja, standar kompetensi dengan framing kompetensi itu sendiri dalam mewujudkan Creano Inspira, ya. Ya, jangan lupakan bahwa sampai saat ini kita adalah di dalam masa revolusi industri 4.0, ya. Di samping itu juga kalau kita lihat industri 4.0, mungkin teman-teman sudah pada kenal ya tentang revolusi ini. Ini dari mulai revolusi 1 sampai dengan 4 ya. Ini menjalani satu perubahan-perubahan dari mulai perubahan tenaga manusia ke mesin, adanya penemuan-penemuan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat nanti cuplikan video ini bahwa ini menjadi pikiran untuk kita semua. Maksudnya saya mengajak berpikir untuk kita semua bahwa revolusi ini sebetulnya punya dampak. Waktu di revolusi industri 1.0 itu terjadi demonstrasi besar-besaran karena banyak lapangan pekerjaan satu langka. Kemudian juga dianggap tenaga mesin itu jauh lebih kuat daripada tenaga manusia. Dan ini masih terjadi sampai saat ini. Ya. Kita yang mau melamar saja itu terhambat karena beberapa sudah kemudian ada perubahan keingintahuan sains dan sebagainya. Ini saya review terus-menerus ya revolusi industri 4.0 ini karena untuk mengingatkan diri kita sendiri ya. Mengingatkan kita bersama bahwa jangan sampai kita betul-betul tergantikan oleh hal yang berbau teknologi tadi. Tapi justru kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini sampai dengan revolusi industri 3.0 bahwa di sini itu mulai adanya transisi mulai tahun 70 dari mulai industri permusikan ya, di sana ada temuan PLC yang memang dia bisa berjalan sendiri sehingga biaya produksi dianggap jauh murah. Juga ditandai perubahan dalam industri musik saat ini mulai terasa ya. Kita sering beli kaset berita, tapi sekarang kita cukup mendengarkan secara online. Fotografi juga sama. Saat ini ditemukan handphone yang bisa di dalamnya ada kamera, tidak perlu dicetak. Nah, kita masuk sekarang ke 4.0, di mana industri 4.0 ini banyak sekali perubahan. Ya. Kalau teman-teman lihat, dimulai tahun 2000, karena tahun 2000 ini mulai semuanya mesin-mesin yang menggunakan operator digantikan dengan mesin yang otomatis. Ya, maka sangat sedikit tenaga manusia. Contoh penjaga pintu parkir, sekarang sudah adanya parking atau vehicle juga satu. Nah, ini salah satu wujud revolusi industri 4.0 ya, yang mungkin masih terasa sampai sekarang. Ya. Apalagi ditambah saat ini masa pandemi, ya. Masa pandemi yang semuanya juga sekarang sudah serba. Pertanyaannya, apakah Anda siap dengan perubahan? Ya, sebetulnya perubahan ini sudah lama sejak tahun 2000. Maka kuncinya adalah improve your skill before your knowledge. Jadi kita harus betul-betul meningkatkan kemampuan kita, yaitu dalam framing kompetensi tadi. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah gambaran revolusi industri 4.0 ya. Jadi kita harus betul-betul bersiap ya. Kan saya sering putar video ini gitu di beberapa seminar himne, ada himnenya. Ini juga hanya joke saja ya. Pasti nungguin nyanyi ya. Kita lewat saja karena waktunya ya terbatas. Ditambah lagi kondisi COVID-19 saat ini ya. COVID-19 saat ini juga sama memaksa kita untuk betul-betul kreatif ya. Bagaimana para pemimpin itu sekarang diuji, baik pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, dia harus betul-betul memikirkan bagaimana cara melayani. Kalau tadi Pak Teddy bilang, betul melayani. Karena melayani tidak hanya pasien, anggota, tetapi juga melayani antar teman sendiri juga sama. Ya, ini juga sangat terasa sekali. Ya, saat ini pelayanan diklat di Formiki, ya salah satunya adalah dengan webinar ini. Ya. Kompetensi sebetulnya tadi yang sudah saya sampaikan, ada 3 kuncinya. Kognitif, kemudian afektif, dan psikomotor. Jadi kalau kita memegang prinsip ini, insya Allah nanti menghadapi persoalan ke depan, kita tidak akan terlalu kaget. Ya. Kalau kognitif, ini bisa didapat dari manapun. Kalau kita ingin pemahaman yang lebih
jelas kita tinggal baca ada electronic book atau mungkin bisa streaming YouTube dan seterusnya. Tapi yang berat adalah ketika kita sudah dituntut afektif dan psikomotor. Seperti tadi contohnya handling komplain itu memang tidak mudah. Tidak mungkin atau belum tentu bahwa lulusan S3 sekalipun dia bisa melayani komplain pelanggan secara baik, ya. Jadi ini yang memang betul-betul harus dipelajari dengan cermat, ya. Ini kompetensi. Lalu tadi kalau saya bilang tenaga rekam medis itu sudah tidak bisa lagi tidak diperhitungkan. Jadi betul-betul kita diperhitungkan. Kita bersinergi dengan tenaga kesehatan yang lain, dengan dokter, dengan perawat, ya, dan lain sebagainya. Karena dalam Undang-Undang 36 tahun 2014 kita sebetulnya sudah bersinergi semestinya, ya. Tidak lagi ada mendiskreditkan satu profesi dengan profesi yang lain. Apalagi era pandemi COVID, saya garda terdepan, saya garda terbelakang, dan lain sebagainya. Sebetulnya kita semua sama, ya, berada di ruang lingkup yang sama. Kemudian rekam medis tadi sudah disampaikan oleh Pak Teddy, ya, termasuk juga dengan standar kompetensi. Nah, saya juga setuju, sepakat bahwa kompetensi ini harus dimulai dari akarnya dulu. Akar yang tadi sudah Pak Teddy sampaikan, ada profesionalisme yang luhur, etika dan legal, lalu juga yang kedua mawas diri dan pengembangan diri, dan komunikasi efektif. Ini penting, apalagi tadi bicara handling komplain, maka salah satu faktornya harus komunikasi efektif yang kuat, ya. Misalkan profesionalisme yang luhur, apa saja komponennya? Ini sudah sering disampaikan oleh beberapa pemateri termasuk Pak Teddy tadi, ya. Dan yang perlu kita soroti adalah kita betul-betul harus profesional. Profesional itu tidak melihat waktu, jarak, atau sebagai siapa, ya. Dimanapun, kapanpun, kita harus profesional. Kalau Anda petugas pendaftaran, tadi berkaitan dengan handling komplain, maka senyum jam 8 pagi itu harus sama dengan senyum jam 11. Atau senyum dengan yang dinas malam, harus sama seperti itu. Jadi kapanpun siapapun, pasiennya mau BPJS, mau umum, dan seterusnya, harus dilayani secara profesional dan sama, ya. Ini yang perlu ditekankan. Di rumah sakit ya seperti gimana? ini. Antrian 207. Oh gitu. Atas nama Dodi Feliana. Kalau di klinik gimana malam-malam darurat? Pasien Dodi. Kalau di puskesmas? Dodi. Ini sempat viral, ya, video ini. Tapi ini menekankan bahwa ternyata kita harus memperlakukan pasien sama. Mau di puskesmas, mau di rumah sakit, mau dimanapun, tetap jaga profesionalisme, ya. Ya, ini hanya joke yang memang sempat viral saat itu, tapi ya namanya juga bercanda, ya. Tapi boleh kita ambil pelajaran atau ambil hikmah dari video tadi. Ya, profesional itu apa sebetulnya? Profesional itu berarti sesuatu yang terhubung dengan pekerjaan, artinya melekat di diri kita. Karena membutuhkan pelatihan atau keterampilan khusus. Jadi kalau tadi pingin menjadi PMIK yang profesional, pingin handling komplain secara profesional, maka kita semua harus menjalankan pekerjaan itu, kemudian juga harus punya bekal pelatihan atau keterampilan, dan terutama yang membutuhkan pendidikan tingkat tinggi. Jadi rata-rata kita selaku disebut profesional itu yang menempuh pendidikan tinggi. Kita D3. Kita sebetulnya disebutnya profesional, ya. Ini menurut kamus Oxford kamus Oxford, ya, atau Oxford Dictionary. Lalu yang kedua, kompetensi akar yang kedua adalah mawas diri dan pengembangan diri. Ini juga sama. Saat ini Bapak Ibu yang hari ini mungkin terpaksa sambil ngurus bayi, ngurus anak, tapi harus mendengarkan seminar, itu sebetulnya sekarang sedang pengembangan diri. Terutama poin mempertahankan, memelihara kompetensi ini, ya. Jadi kalau kita bicara kompetensi ini, ya harus betul-betul dipelihara dan dipertahankan. Ikutlah seminar, ikutlah walaupun itu hanya offline gitu, ya, atau online juga sekalipun. Nah, ini juga sangat penting adanya. Jadi untuk mempertahankan kompetensi salah satunya, ya. Ini mawas diri dan pengembangan diri di kompetensi selanjutnya. Ya, kemudian kalau bicara soal mawas diri, kan kita, soal pengembangan diri, kita itu akan mendapatkan SKP dari pengembangan pendidikan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Seperti seminar ini kita akan mendapatkan SKP, ya. Ini sebagai syarat untuk proses registrasi, karena ini merupakan bentuk pemeliharaan dan peningkatan kompetensi. Namanya CPD, ya. Lalu yang ketiga, komunikasi efektif. Tadi Pak Teddy sudah banyak singgung, ya. Ternyata komunikasi ini penting, terutama untuk bekalan handling komplain, ya.
Apa artinya hidup tanpa komunikasi? Ya, jangan sampai terjadi seperti ini ya. Jadi kalau kita mau hidup, maka kita harus betul-betul berkomunikasi. Ya, ya mohon maaf, mohon izin. Ya, kita lanjut. Ini cuplikan video ya. Kalau terjadi seperti ini, tanpa komunikasi apa jadinya hidup? Tadi disangkanya, oh si bapak ini mau dorong-dorong mobil ke jurang, ya udah deh saya bantu gitu ya. Tanpa adanya komunikasi, ternyata bapak tadi habis jogging, dia peregangan sebetulnya ya. Tapi karena tidak ada komunikasi, akhirnya kacau ya. Nah ini juga jangan sampai terjadi di profesi kita atau di dunia kerja kita ya. Karena elemen komunikasi itu kan ada pemberi pesan, isi pesan, lalu media, dan ada feedback. Nah ini yang sangat penting. Jadi kalau disimpulkan, ketiga komponen kompetensi tadi itu adalah modal awal untuk menjadi PMIK yang Kreanova Inspira, ya, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Seperti apa sih PMIK kreatif, inovatif, dan inspiratif? Kita harus kenali dulu konsep kreatif itu seperti apa. Kreatif artinya berarti menghadirkan suatu benda atau hal yang sebelumnya belum pernah ada. Sama sekali belum pernah ada dan untuk dipergunakan. Ini menurut John Adair. Jadi ini belum ada nih, ya udah deh kita buat. Itu namanya berkreasi atau sifat yang kreatif tadi. Ya, bicara kreatif, kenapa sih kita harus kreatif? Ini yang pertanyaan besar ini harus kita jawab. Kenapa kita harus kreatif? Di masa pandemi, di masa revolusi industri 4.0, kita harus kreatif karena kita harus betul-betul melakukan hal-hal yang baru, yang di luar kebiasaan kita, yang istilahnya apa, new normal itu ya. Kenapa kita harus kreatif? Karena kita bukan boneka ya. Kiki bukan boneka. Kalau kita boneka, maka disuruh nunduk, suruh miring gitu ya, atau disuruh melek gitu. Nah yang kreatif itu bukan seperti itu, bukan seperti boneka ya. Nah apakah si tokoh ini tokoh kreatif gitu? Nah nanti ini juga bisa kita jawab ya. Tokoh ini memang sempat viral ya, sampai saat ini masih viral ya. Kalau nggak salah trending YouTube nomor 27 sekarang ya. Asalnya nomor 1 mengalahkan Lady Gaga. Nah, bagaimana cara berpikir kreatif atau creative thinking itu seperti apa? Biasanya orang yang berpikiran kreatif itu dia mempunyai imagine, membayangkan, mengeksplor gitu ya, menemukan penemuan-penemuan baru dari hasil imajinasinya ya. Jadi dari hasil imajinasinya tersebut, dia sebetulnya lahir kreatif, ya. Apa kalian tidak punya otak? Squidward, kita tidak memerlukan TV. Karena selama ini, kita memiliki Kalau lihat tokoh imajinasi. kartun ini, si SpongeBob itu dia berimajinasi di dalam kardus sedang menonton televisi, ceritanya begitu, ya. Itu imajinasi, tapi disitulah fungsi kreatif akan berjalan, ya. Nah, imajinasi dan fantasi itu berkembang ketika kita menemukan satu persoalan. Biasanya kalau dikasih masalah ya, mulai nih, wah gimana ya caranya ya, gimana kalau seperti ini, gimana kalau seperti itu. Nah, itu imajinasi. Jadi yang betul-betul nanti menghubungkan, memetakan pikiran kita sendiri, imajinasi. Contoh saja, kalau saya kasih keyword pisang, maka apa yang ada di bayangan kita semua? Pisang itu, oh bentuknya kuning. Kemudian ya seperti itu ya, belok seperti itu. Nah, kalau dikasih keyword pisang, bagi orang yang kreatif, dia akan lebih banyak berimajinasi yang lain lagi ya. Apakah maksudnya adalah buah pisang? Ataukah si pisangnya itu memang, oh buah pisang mah enak dan bergizi gitu ya. Atau mungkin ada orang yang berpikiran ketika dikasih keyword pisang, oh saya mikirnya daun pisang mungkin. Daun pisang itu kan biasanya dipakai untuk membungkus nasi ya. Jadi nasi timbel. Nah, jadi orang lebih banyak mengeksplor, tidak hanya
buahnya saja, tapi daun pisang ini bisa jadi timbel, apalagi timbelnya komplit, ada tahu, tempe, peda, sambal gitu ya, jadi lapar ya. Nah beginilah ya. Jadi yang kedua, di dalam berpikir kreatif itu harus ada yang namanya pengeram, incubate. Jadi ini orang yang mematangkan atau mengeram ide-ide inovatif sebelum dia merealisasikan ide tersebut. Ya, jadi artinya orang ini sebelum mengeksekusi ide kreatifnya, maka dia harus betul-betul dimatangkan. Kalau telur jangan langsung dibuka, nanti jadi telur ceplok. Tapi jadikan dia anak ayam gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya. Itu berpikir kreatif. Seperti ini misalnya video ini saya ambil dari toko animasi Hardware ya, produksi Backup. Sebetulnya yang namanya beruang dia biasanya punya cangkang ya. Jadi sebelum memanjat dia seharusnya punya perencanaan yang baik. Jadi kalau ada ide maka harus betul-betul direncanakan dengan baik ya. Nah seperti ini. Jadi si bear ini dia memiliki kuku ternyata ya, memiliki kuku yang tajam sehingga tidak perlu lagi alat pemanjat seperti yang tadi dibayangkan ya. Seperti inilah ya, dia manjat terus dengan potensi yang dia miliki gitu ya, tapi agak belagu gitu ya. Nah ini juga hati-hati ya. Jadi bagi nanti pemikir kreatif itu juga jangan sampai ya agul bahasa Sundanya mah atau sombong ya. Jadi kan dia manja terus sampai puncak. Ini butuh perhitungan yang matang. Jadi jangan sampai saya sudah di puncak sudah tenang. Ya pulang ya. Bisa sambil bergaya. Taunya dia selalu karena tidak penuh ya. Ya, kemudian selain yang tadi incubate, kita juga ketika melihat ada creative thinking, maka dia pasti improvisasi, pembaharuan, ya. Ditandai dengan karakter kreativitasnya yang memang tidak pernah surut, terus saja mikir, ya. Mikir terus nanti besok gimana ya? Nanti bakalan gimana ya? Dan seterusnya. Dia terus berpikir. Ini ciri yang berpikir kreatif, ya. Dia terus melakukan pembaharuan. Ya, misal kalau dalam bidang pendaftaran di Prekamedisan, misalnya pendaftaran itu banyak antrian. Maka bagaimana caranya mengusulkan bahwa karena kalau kita membuat pendaftaran mandiri atau anjungan pendaftaran mandiri APM misalkan. Ini saya contohkan di salah satu rumah sakit di Pekalongan ya. Jadi dengan adanya inovasi ini diharapkan bisa mengubah atau mengganti alur antrian yang panjang, kemudian juga lebih tertib administrasi. Nah ini kan salah satunya ya. Jadi yang biasanya kita membagikan karcis, ini sudah betul-betul dibuat inovatif mungkin ya. Nah, ini contoh salah satu inovasi tiada henti. Jadi kalau orang yang berpikir kreatif pasti akan seperti itu ya. Dan yang selanjutnya adalah yang berpikir kreatif, dia pasti punya pemikiran invest. Adanya daya kompetisi seperti saat ini, dia pasti punya kesungguhan bagaimana untuk intens mewujudkan keunggulan. Kalau saya adalah pengusaha, maka bagaimana usaha saya itu laku, kan begitu ya. Itu orang yang berpikir kreatif biasanya lahir dari hal-hal yang tadi sudah dipaparkan. Kalau di toko kartun, kita kenal Tuan Krab yang katanya mata duitan. Gimana caranya duit karena sekarang ya? Dia kreatif. Punya kolam renang Nah, dan ini lebih kan banyak uang ceritanya daripada menjual plastik. dia punya usaha Aku punya ide plastik bagus crab, lagi. tapi juga usaha sampingannya kolam renang kan begitu. Berarti dia berpikir investasi ya. Kalau berpikir investasi pasti yang dikejar adalah seperti itu. Karena begini, ada teori yang menyebutkan menurut David Armano bahwa ternyata yang punya pemikiran kreatif itu anatominya itu kalau disingkat case, curious, analytic, sensual, dan ekspresif. Jadi semuanya ini berjalan, ya, kepo gitu. Nanti gimana ya? Terus kenapa sih kayak gitu? Kok bisa terjadi seperti itu dan seterusnya. Ini orang-orang yang memang salah satu punya pemikiran kreatif, ya.
Nah, sebetulnya yang perlu ditekankan, kita semua manusia itu unik sebetulnya. Karena setiap orang itu bebas mengembangkan caranya sendiri untuk jadi kreatif. Jadi bukan berarti kita tuh nggak kreatif, kita tuh kreatif, semuanya bisa dibuat. Hanya mungkin caranya berbeda-beda, ya. Implementasinya yang akan berbeda-beda. Nah, karena menurut Donald McKinnon, ada 2 kriteria kalau memang kita mau berpikir kreatif. Jadi harus bisa, ide kita tuh harus bisa memecahkan persoalan dan realistis. Jadi jangan sampai kita punya ide gimana kalau kita terbang tanpa tanpa pesawat misalkan. Cukup dengan tangan dilambai-lambaikan. Idenya bagus, tapi tidak realistis ya. Itu harus dihindari karena menurut Donald McKinnon harus realistis ya. Kemudian ada upaya dari hasil idenya, pemikirannya, ada pengertian atau pengetahuan yang murni. Jadi kalau kita seorang PMIK, ya, kita punya pengetahuan, punya modal tadi kognitif. Nah, itu diimplementasikan menjadi satu pemikiran yang kreatif. Supaya tidak nyeleneh gitulah ibaratnya. Kita sudah punya pedoman, ya. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan kreativitas? Ini ada tipsnya. Tingkatkan penggunaan otak kanan. Otak kanan kita itu kalau di mapping kanan dan kiri, ternyata yang kiri yang paling sering kita pakai, ya. Jadi bagaimana cara berpikir, menghitung dan seterusnya ini banyaknya yang kiri. Lalu yang kanan ini yang memang jarang kita gunakan. Ada intuisi yang memang jarang dikeluarkan. Salah satunya adalah kreativitas, ya. Cara melatih otak kanan, saya sering suka ngajak pada saat seminar ya, senam otak misalnya gerakan pistol, yang satu yang satu gerakan kayak pistol terus bergantian seperti ini, pistol gitu ya. Atau misalkan kelingking jempol kan seperti ini. Nah, ini sebetulnya melatih otak kanan, ya, otak kanan kita, ya. Ya, ada yang sambil mempraktekkan, monggo, ya, silahkan, ya. Ya, juga harus kita kenali. Tips yang kedua, kenali hambatan kreativitas kita. Kalau bahasa Sunda, aduh, sieun teu bisa, atau takut nggak bisa, takut gagal, takut dapat kritikan orang lain. Saya mau udah puas lah, udah begini aja lah. Atau mungkin sulit konsentrasi dan seterusnya. Ini sebetulnya salah satu hambatan kreativitas diri. Jadi kalau takut gagal, itu harus kita hindari betul-betul. Ya. Pastikan kita harus optimis ya di dalam berpikir kreatif. Tips yang ketiga, nah ini dia. Kalau gambarnya seperti ini, maka out of the box. Biasakan out of the box. Karena kalau di dalam box, biasa pemikiran seperti itu. Tapi kalau orang yang kreatif, maka dia akan berpikir berbeda, ya pasti akan berpikir berbeda, yang kadang nggak pernah dipikirkan sama sekali oleh kita. Makanya kadang ada yang nyeleneh ya, orang kreatif itu orang gila, seperti begitu, ya. Maksudnya gila tuh bukan berarti tidak waras ya, tapi kadang ketika kita melihat orang yang kreatif gila, ya. Nah berarti kan orang gila ya, nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah yang selanjutnya setelah kreatif ada inovatif. Ya. Inovatif ini kata dasarnya dari inovasi. Apa inovasi? Proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Ya. Jadi awalnya sudah ada, tapi ini masih baru. Ya, yuk kita jadikan gitu ya. Jadi memang ada irisan tipis inovasi dengan kreatif ya. Nanti kelihatan bedanya. Karena ada 3 perilaku yang inovatif ya. Yang pertama adalah generate ideas, di mana si individu atau kelompok ini dalam menghasilkan gagasan itu ya mengembangkan pelayanan yang sudah ada atau menciptakan sesuatu yang baru dari pelayanan yang sudah ada tersebut gitu. Kayak tadi pendaftaran itu sudah ada dari dulu. Tapi bagaimana caranya pendaftaran itu bisa lebih baik ya? Ya dibuat lagi pendaftaran online misalnya. Nah itu salah satu bentuk idea. Generating ideas. Kemudian harvesting idea. Ini masih meliputi kelompok yang sama yang tadi ya, yang betul-betul mengumpulkan ide, menyaring ide dan mengevaluasi gagasan. Jadi ini juga sama. Ibaratnya ini memanen ide ya, memanen ide ini juga sama. Kemudian yang selanjutnya adalah developing, implementing this idea. Masih melibatkan kelompok yang sama ya, tapi di sini dia lebih banyak mengembangkan dan meningkatkan gagasan. Dan biasanya meminta tanggapan dari orang lain. Ini saya punya ide nih, seperti ini.
Nah, bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian? Nah, ini contoh ya. Dia mendevelop, tapi dia juga mengimplementing juga ya. Tidak hanya mengembangkan, tapi juga gagasan yang disampaikan itu diminta tanggapannya dari orang lain ya. Nah, ini salah satu bentuk inovasi. Misalkan ada inovasi ya, saya mau membuat sinetron baru yang sedang booming misalnya ya, The World of the Married, tapi versi Indonesia misalkan, itu bisa saja ya, silahkan dieksplor. Tapi saya minta saran, gimana kalau artisnya yang ini aja gitu ya, misalnya, ya ini contoh saja. Nah, kemudian ada juga model perilaku inovatif secara individu. Sebetulnya nanti ketika kita bicara inovasi, ada 4 sistem yang saling berinteraksi. Yang pertama, lingkungan dan perilaku inovatif. Pastinya kalau lingkungannya kondusif untuk menuangkan ide, untuk menginterpretasikan kognitif kita, pasti lancar inovasinya. Ya, ini lingkungan. Ya. Kemudian yang kedua, menurut teori leader member expectance atau LMX, sebetulnya si inovasi juga itu dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Jadi ada kolaborasi antara pemimpin dengan bawahan atau anggotanya, di mana nanti si pemimpin ini harus bisa memunculkan kreativitas dari bawahannya atau inovasi dari bawahannya. Ini juga mempengaruhi. Jadi kalau seandainya pimpinan punya inovasi, bawahannya menolak, itu juga sama saja. Nyambung dengan faktor yang ketiga ini, kelompok kerjanya. Jadi kalau kelompok kerjanya mendukung satu individu, misalkan leadernya nih, dia punya ide, tapi ternyata dia tidak didukung satu sama lain, inovasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Dan yang terakhir adalah gaya pemecahan masalah. Biasanya kalau seandainya kita memiliki gaya pemecahan masalah secara intuisi, itu lebih banyak cenderung hubungannya positif dengan perilaku inovatif. Sedangkan dengan gaya pemecahan sistematis biasanya negatif. Biasanya begini ya, kalau seandainya kita intuisi, ketika ada masalah satu, maka kita ya udah kita pikirin gimana kalau seperti ini. Tapi kalau yang sistematis, wah kita buka dulu aturan Permenkes, kita buka SPO-nya bagaimana, wah jadi inovasinya akan terhalang ya. Nah ini makanya gaya pemecahan juga salah satu faktor yang menjadi mode untuk inovasi. Ini saya bahas lagi yang sedang viral ya. Jadi menurut sumber, KKI itu sebetulnya viralnya tidak instan. Ya, kalau diperhatikan, dia tuh posting tuh mulai 1 April 2018. Coba cari deh di YouTube ya. Tuh, jadi ada viewer nambah nanti ya, kalau kepo gitu ya. Tutorial make up dulu. Karena dulu sedang trending-trendingnya tuh. Nah, apakah ini satu inovasi? Inovasi menurut saya. Biasanya kita make up itu, maksudnya kaum Hawa ya. Kaum Hawa bermake up itu kan pakai ya apa? Yang kain itu ya, ada yang bulat, ada yang kotak. Nah, tapi dia pakai balon. Berarti kan artinya ada satu inovasi yang aneh dan ternyata terus-menerus dia trending. Karena kalau di YouTube itu secara algoritma kayak MLM, semakin banyak disebut, dicari, dia semakin nanjak tuh. Padahal dia postingnya 1 April dengan kepolosannya saat itu. Nah, ini di luar dinyinyir sama warga plus 62 ya, ini di luar ini pokoknya. Tapi yang jelas dia jadi trending sekarang tuh sebetulnya tidak instan ya. Artinya apa? Yang 4 faktor tadi mempengaruhi semuanya. Baik lingkungannya, kemudian faktor kepemimpinannya, ada juga yang faktor kelompoknya dan seterusnya termasuk gaya dalam memecahkan masalah ya. Ini salah satu contoh ya. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan mana sih bedanya kreatif dan inovatif? Itu sebetulnya domainnya sama-sama saja. Kalau di secara dasarnya ya, menurut George GM ini, dia sama domainnya. Cuman ada batasan. Batasannya apa saja? Langkah pertama, kalau kreativitas itu langkah pertama menuju inovasi. Tapi kalau inovasi itu langkah lanjutan dari kreativitas. Jadi kalau mau berinovasi harus kreatif dulu. Ya. Atau juga kalau yang nanti bicara kreativitas, maka dia berkaitan dengan produksi kebaruan. Dia membuat sesuatu yang baru. Tapi kalau inovasi berkaitan dengan produksi atau adopsi ide-ide yang bermanfaat, lalu implementasinya seperti apa. Jadi sudah ada, lalu dibuat seolah-olah seperti baru. Ya. Nah ini bedanya kreatif dengan inovatif. Ya sebetulnya teman-teman sudah pada paham soal kreatif inovatif ini ya. Bahkan saya lihat pasti banyak orang-orang kreatif yang saat ini hadir di webinar.
Yang biasa kita sering dengar itu sebetulnya menggunakan teknik visual thinking. Bagaimana kalau kita mau berinovasi dengan baik. Teknik visual thinking itu ini, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau butek otak ya, misalkan saya mau berinovasi, ya udah yang ada saja dulu ditiru. Oh, kayak gitu ya. Jadi kalau ini copy paste edit ya, jangan dulu di save ya. Copy paste edit, ganti font biasanya kalau mahasiswa tuh ya, tugasnya sama nih. Microsoft Word. Yang satu fontnya Arial, yang satu Time New Roman gitu. Mengumpulkan ke dosennya sama ya. Nah, ini juga pernah saya alami ya dulu waktu kuliah ya. Nah, itu jangan ditiru ya. Nah, jadi sebelum copy paste dan save, itu kita edit dulu, modifikasi dulu, baru kita save. Ini sebetulnya salah satu teknik visual thinking ya, yang biasa kita lakukan. Satu lagi, inspiratif. Inspiratif itu sebetulnya percikan ide-ide kreatif yang waktu dan tempatnya jarang dikenali, kecuali kita sudah melatih diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau ibaratnya ada ide, wah, aha, saya punya ide nih. Nah, itu inspirasi berarti ya. Jadi merupakan penemuan momentum, nah seperti itulah kurang lebih ya. Yang dapat dimunculkan dengan kondisi situasi tertentu. Contohnya yang tadi, ketika orang punya masalah, maka biasanya inspirasi pada datang ya. Pandemi Covid, tiba-tiba pengangguran mulai banyak ya. Beberapa teman-teman PMIK kita juga ada yang diliburkan. Liburnya bergilir juga ada ya. Ada juga yang dikurangi jam kerjanya dan seterusnya. Nah, disinilah momentum, oh iya ya. Jadi kalau saya diliburkan, apa yang akan saya lakukan? Misalkan mau mencari usaha sampingan atau apa nah itu salah satu inspirasi. Jadi percikan ide-ide kreatif ya. Karena kata Thomas Alva Edison, kreatif itu terdiri dari 1% saja inspirasi dan 99%-nya kerja keras. Jadi nggak hanya gitu aja. Tetap kerja keras ya. Atau bahasa Sunda mah tercukup ku doa, kudu ku ikhtiar ya, tercukup ku amin gitu. Misalkan ada ustadz memimpin doa, mudah-mudahan jamaah pada hari ini dilunaskan hutangnya, amin. Tapi nggak pernah bayar, sama saja ya. Jadi yang namanya kreativitas itu harus kerja keras ya. Dominannya adalah kerja keras. Kata Thomas Alva Edison. Nah, kalau bicara tadi inspiratif, ini sebetulnya buah dari kreativitas dan inovatif ya. Dan itu sangat luar biasa. Kalau saya sebut ini extraordinary ya. Jadi kalau kita sudah sampai tahap inspiratif, wah ternyata si orang ini dia kreatif, dia inovatif, kemudian menjadi inspirasi banyak orang. Itu sebetulnya PMIK yang sangat luar biasa. Ya, luar biasa itu extraordinary. Kalau kata Dr. David Sack waktu itu bilang tahun 2015, sebetulnya yang luar biasa itu apa? Ya, yang pertama, orang yang luar biasa atau yang tadi disebut inspiratif itu fokus kepada hal-hal yang penting saja. Jadi kalau ada skala prioritas, prioritasnya dulu dia yang dikejar, ya. Fokus kepada hal-hal yang penting. Ya, ini menurut Dr. David Sack. Karena di sini orang akan melihat ya kepuasan diri itu lebih banyak cenderung maksudnya ketika kita sudah dapat kepuasan di hati, itulah kepuasan diri yang sesungguhnya ya, yang sesungguhnya. Maka salah satunya adalah fokus kepada hal yang penting. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar ini sebetulnya saya kasih clue ya. Lihat sekarang gambarnya. Ini cuman gambar kumpulan ikan lumba-lumba dalam botol. Betul ya? Betul kan? Ya. Coba perhatikan lagi, lihat dengan seksama. Ini cuman kumpulan ikan lumba-lumba. Ya, saya lihat ada yang ketawa. Coba fokus lagi ya. Ini ikan lumba-lumba. Ya. Masih belum jelas? Oke. Saya lihat ada yang matanya kerung-kerung. Ikan lumba-lumba dari mana? Saya kontraskan lagi. Ini ikan lumba-lumba. Belum juga kelihatan. Itu ikan lumba-lumba Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu dewasa pasti melihatnya sisi putihnya. Tapi kalau ini disodorkan ke anak kecil, ikan pasti seperti itu. Ya. Di sinilah bentuk salah satu, kalau kita tidak fokus terhadap sesuatu hal, maka pasti blur. Adanya hanya sekilas saja. Ya. Mana lumba-lumbanya? Ini, saya tunjukkan yang hitamnya. Ini 1, ya. Kemudian ini 2,
3, 4, 5. Udah lihat ya? Nah, ikan lumba-lumba itu ya. Oh ya, pasti nyebutnya O ya. Karena Bapak Ibu pasti lihatnya dari sisi putihnya. Padahal saya suruh fokus, lihat ini cuman ikan lumba-lumba. Nah, salah satu extraordinary atau PMIK yang luar biasa adalah fokus kepada hal-hal yang penting. Kalau nggak penting, abaikan ya. Yang hitamnya nggak penting tadi ya. Yang putihnya nggak penting. Ya, kemudian yang selanjutnya, supaya kita menjadi PMIK yang inspiratif juga extraordinary, adalah berbuat baik. Bapak Ibu, kalau ingin menjadi inspirator, maka yang kedua adalah berbuat baik. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah maskapai, salah satu maskapai penerbangan di luar negeri. Gimana ceritanya? Si staff ini mendapatkan info bahwa salah satu penumpangnya itu yang bernama Mr. Smith ini, dia istrinya mau melahirkan, ya, dan ternyata karena sudah mau take off, udah nggak keburu lagi, nggak mungkin penumpang itu turun, ya, penumpang itu nggak mungkin. Akhirnya semua mengerahkan staff-staffnya turun menghubungi, sudah calling. Wah, ini gimana nih caranya Mr. Smith ini diberitahu bahwa istrinya sudah melahirkan, ya. Ya, kerjasama. Apakah ini mencegat pesawat? Bukan juga, ya. Kita lihat singkat. Mr. Smith, can you look outside? There's a message for you. Katanya Mr. Smith, coba lihat ke kiri. Mr. Smith, it's a boy. Katanya gitu. Langsung dia senang sekali. Yes! Oh, ternyata anak saya laki-laki. Nah, jadi menyenangkan orang itu salah satunya adalah ekstra. Supaya inspiratif, maka dari mulai sekarang senangkan banyak orang. Ya. Ini hanya cuplikan video saja ya. Dan memang saya kutip dari Quran Surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi insya Allah, pasti kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian berbuat baik, balasannya nggak akan jauh-jauh. Pasti kebaikan lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, bersedia terlihat tidak sempurna. Karena pada dasarnya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Orang yang luar biasa, itu sebetulnya bukan berarti tidak pernah gagal, tapi dia menutupi kegagalannya dengan satu hal yang memang di luar itu. Ya. Jadi kita harus betul-betul terlihat tidak sempurna apa adanya. Karena hidup ini anugerah, ya. Hidup ini anugerah. Ya, jadi dulu juga saya terus terang ya, pernah berbuat hal-hal yang memang tidak menyenangkan, pernah berbuat out of the box gitu ya, kepada adik sendiri, main PS, tapi adik pingin nimbrung gitu, ya udah deh dikasih hal-hal yang konyol memang ya, itu hal yang konyol, tetapi ya ini salah satu bentuk extraordinary adalah ya tidak menutupi atau tidak perlu tampil sempurna juga tidak apa-apa ya. Selanjutnya yang keempat adalah kemampuan untuk koneksi atau terhubung. Kalau mau menjadi orang yang inspiratif, maka kita harus betul-betul berani punya kemampuan untuk terhubung ya. Terhubung itu kan dulu kita sering dengar ringtone salah satu handphone ya. Dia saja bisa menghubungkan banyak orang. Nah, siapa tahu kita juga bisa seperti merek handphone ini ya. Nah, itu dia. Kemudian kalau terhubung, maka kita akan punya kekuatan kekerabatan. Kekuatan kekerabatan bisa membantu. Jadi kalau kita bekerja sama, berrelasi, maka semua tujuan yang kita harapkan
akan berjalan dengan baik ya. Nah, selanjutnya, yang selanjutnya adalah bergembira. Jangan lupa kalau pengen jadi orang yang inspiratif, itu jangan lupa bahagia, jangan lupa bergembira, karena bahagia itu simple ya. Misalnya waktu kita zaman sekolah gitu ya, kita sangat bahagia banget kalau seandainya Bapak hari ini ada rapat, weh, si Bapak guru itu ternyata sudah membahagiakan siswa-siswanya ya. Nah ini kan berarti bahagia itu simple sebetulnya. Ketika ada guru rapat, bahagia banget ya. Atau juga misalnya kita membuat diri kita bahagia, menciptakan kegembiraan di lingkungan kita sendiri. Misalnya dengan apa? Jadi ciptakan kegembiraan itu mulai dari lingkungan kita sendiri ya. Jadi kerjanya jangan serius terus ya. Kadang harus ada jokes-jokesnya. Jadi supaya ada refreshing gitu. Seperti ikut kegiatan seperti ini, sebetulnya Bapak Ibu sekalian tuh merefresh ya. Karena pekerjaan rutin itu sangat jelimet. Nah, coba kita bersilaturahmi seperti saat ini ya, dan sering-sering ikut seminar nantinya ya. Ya, baik, di titik akhir saya simpulkan bahwa jangan lupa ya, kalau mau menjadi PMIK yang kreatif, inovatif, inspiratif, bahkan sampai luar biasa, maka kita semua harus update kompetensi, ditambah nanti bekalan kreatif, inovatif, agar menjadi pribadi yang inspiratif yang luar biasa ya. Nah, karena ada juga nih ya, masih ada aja ya yang bercakap-cakap seperti ini, datang seminar yuk, jauh berat di ongkos kan gitu ya. Jadi gimana mau update ilmu, berat di ongkos katanya. Oke, nggak apa-apa, webinar aja deh, murah meriah, tinggal online seperti sekarang ya, bisa streaming Zoom, bisa streaming YouTube ya, di IG Live juga mungkin ada yang menampilkan. Tapi jawabannya malas Nah, ini dia yang memang kadang bingung ya. Malah di akhirnya nitip aja boleh nggak? Tinggal beli saja nanti dikirim sertifikat boleh nggak? Nah, ini dia saya yang kadang bingung ya. Entah apa yang murah. Ya. Jadi dikasih seminar murah nggak datang. Webinar nggak online. Jadi bingung ya. Karena ada juga alasan, saya emang nggak mau seminar, Pak Aris katanya. Kang Aris saya nggak mau seminar, SKP saya sudah full. Sudah 27 Pak, nggak perlu seminar lagi. Nah, kalau Anda beranggapan bahwa ilmu itu dari SKP, hati-hati, no way. SKP itu bukan segalanya ya. Tapi mengejar ilmu, walaupun SKP-nya sudah 30-50 sekalipun, tetap update informasi ya. Karena kalau sudah full, ya kita sebut aja lah. Sombong amat. Sombong amat. Ya, ini juga kesimpulan terakhir adalah PMIK di atas rata-rata adalah PMIK yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Plus, pertama fokus pada hal yang penting, kedua berbuat baik, terlihat tidak sempurna, tidak apa-apa, ya, kemampuan koneksi atau terkoneksi, dan yang terakhir adalah bergembira. Ya. Nah, saat ini, jadi dengan adanya kreatif, inovatif, dan inspiratif, mudah-mudahan kita sudah bisa menghadirkan slogan baru untuk PMIK kita. Apa slogan untuk PMIK? PMIK harus PMIK. Apa itu PMIK? Profesional, menginspirasi, inovatif, kreatif. Ya, jadi kalau digayakan, profesional, menginspirasi, inovatif, kreatif. Ya, coba kita ulang. PMIK harus PMIK. Profesional, menginspirasi, inovatif, dan kreatif. Baik, dari saya sebelum ditutup, saya akan tutup dengan satu pantun. COVID-19 bikin masalah. Tolong maafin kalau ada salah. Ya. Arabica Robusta sajian espresso, PMIK di atas rata-rata, I love you so. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.